Oke, halo Pisces, selebihnya cek di kolom deskripsi. Pisces sama Aquarius agak ketinggalan, just a little bit. Oke, Pisces, ya, Pisces. Hai Pisces, masih banyak yang milu, masih banyak yang berat, masih banyak yang belum berubah gitu loh, kayak yang jalan apa adanya lah, terserah dah gitu loh. Dan enjoy aja, apa mau dikata besok terjadi besok, sekarang ya terjadi sekarang gitu ya. Jadi mau enjoy aja gitu loh, nggak mau terlalu yang melawan arus juga enggak gitu loh, terlalu yang dibawa melo juga enggak gitu loh. Ya udahlah, apa adanya, dinikmati aja, dijalani aja. Kebanyakan pasti masih saya lihat demikian. Ada dua pedang, sudah saya katakan, Libra, Aquarius sama Gemini di sini. Pemikiran iya, kepingin iya gitu loh, mau seperti ini, mau A, B, C, D sampai Z, double Z, triple Z, 10 Z juga iya gitu loh. Tetapi ketika itu sudah nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu ya. Banyak yang stuck dalam pikirannya, stuck maksudnya terjebak dalam pikirannya sendiri, banyak mikir tapi ya mau bertindak yang terlalu bagaimana juga tidak mau ya. Mau bertindak yang terlalu kontroversi juga nggak mau gitu loh. Tapi dikatakan juga diem juga enggak gitu loh. Jadi ya udah apa adanya dulu, karena emang gue lihat kayak gitu gitu ya. Ada semangat, bukan semangat, itu mah bukan semangat ya. Ada rasa kayak bosen, ada rasa kayak pengen yang udahan, ada kayak rasa yang nerima tapi yang nggak nerima gitu loh, menolak tapi yang nggak nolak, biasa aja gitu ya. Jadi kayaknya udah kayak ada rasa bosen, kayak udah ada rasa ya whatever lah ya. Tapi ya udah begitu aja gitu loh, nggak mau terlalu memaksakan juga enggak ya. Jadi akhirnya ya udah, nunggu ya nunggu, gerak ya gerak, waktunya begini ya begini gitu loh. Jadi tidak mau mungkin yang terlalu bikin sakit jiwa. Selama gue mampu, selama gue bisa, itu aja yang gue jalani gitu loh. Jadi ya biasa aja gitu loh, biasa aja. Nggak ada kesempatan, ya udah ditunggu ada kesempatan. Kalau bisa melakukan sesuatu ya udah dilakukan. Kalau memang pingin ya udah pingin, jadi ya seperti itulah. Gue mau ngomong apa gitu ya, biasa aja lah ritmenya gitu loh, di tengah-tengah gitu loh, nggak terlalu A juga nggak terlalu B, di tengah-tengah gitu ya, kalem aja, kalem kalem aja. Ada Rajana Tongkat yang berkaitan dengan Leo, Sagittarius sama Aries. Di sini lebih ke arah Leonya memang, dan pengen melakukan sesuatu gitu, tapi kayak nunggu pergerakan, kayak nunggu momen yang pas gitu ya, kayak nunggu sesuatu itu terjadi, kayak nunggu seseorang itu ngebales dia duluan, kayak nunggu sesuatu itu ada di depan matanya si Pisces duluan gitu loh. Jadi ya itu, karena dua pedang ini disambut dengan rajanya tongkat, menunggu nggak menunggu, pasrah nggak pasrah, jadi masih di tengah-tengah gitu loh. Ada sesuatu yang tidak mau Pisces terlalu paksakan, karena dia juga pernah mengalami, dia juga ada di satu waktu, ada di satu titik, ada di beberapa kesempatan itu ya, bolak-balik sesuatu itu terjadinya ya begitu itu gitu loh. Jadi dipaksakan pun juga endingnya sama gitu ya, nggak dipaksa pun juga endingnya sama. Jadi mending ya nggak terlalu memaksakan dan tidak bikin sakit jiwa gitu ya. Fokus tetap gitu ya, keinginan tetap, arah itu tetap gitu ya, tetapi mungkin ritme agak berubah dari si Pisces. Itu aja yang gue lihat gitu loh. Dan ya itu, apalagi ya, fokus ya tetap ya, ya udah apalagi ya. Ya seperti ya, masih di tengah-tengah ya, gue nggak bisa ngomong ke sana kemari, nggak bisa terlalu fokus, karena memang kebanyakan Pisces yang saya lihat juga kurang lebih masih di tempat yang sama. Lu harus ngakui deh, kurang lebih masih di tempat yang sama. Enggak semua lah ya, enggak semua, bagaimanapun nih bacaan lo, kalau mau bacaan khusus mah lo bisa bayar gua atau enggak, itu aja ya, karena lo kan pakai jasa gua secara pribadi kan, seperti itu aja, simpel kan. Oke, ada rajanya pedang di sini, Libra, Gemini sama Aquarius. Rajanya tongkat dipadukan sama rajanya pedang, dipadukan sama dua pedang. Seperti tadi saya bilang, tetap ya, ketika ada semangat, ketika ada kesempatan dia mendobrak. Si Pisces ini maju,
perlahan tapi pasti, ataupun langsung set gitu ya, langsung 100%. Tetapi ketika sudah nggak bisa, dia itu berhenti sendiri. Katakanlah ketika tahu waktunya dia itu tidak mau, ya sudah, tidak mau terlalu memaksakan. Ketika tahu kehendaknya kemana gitu ya, dia langsung jalan ke sana. Nah, tapi di sini yang saya lihat tetap Pisces ini untuk fokus memelihara suatu ke sana itu benar-benar dia usahakan. Jadi maksudnya kayak gini. Oke, gua besok mau gua mau jalan ke si A misalnya. Gua mau balikan sama si A. Misal kayak begitu ya. Gua mau balikan sama si A. Nah, ternyata ketika dia balikan itu ada aja yang merintangi. Entah itu hujan lah di tengah jalan, entah motor mogok lah gitu loh. Nah, keinginan untuk dia balikan sama si A itu tetap ada. Nah, tetapi ketika ada rintangan seperti itu, nah udah agak bukan mulai kendor gitu loh, mulai berpikir, apakah besok, apakah sekarang gitu ya. Sekarang tapi pelan-pelan kah gitu ya. Nah, ada sesuatu yang memang akhirnya nanti dibuat bahan pertimbangan buat si Pisces melangkah ke depan. Jadi, fokusnya fokus. Tujuannya tetap gitu ya, arah tetap. Tetapi untuk dia itu menuju ke arah itu, kadang itu ada sesuatu yang memang ada di pinggir, ada di tengah jalan, ada yang merintangi, ada yang mempengaruhi. Nah, dia itu bisa berpikir 2 kali, dia itu bisa memodifikasi, dia itu bisa mencari variasi. Nah, di sini bukan saya katakan si Pisces-nya buruk atau negatif, enggak. Silahkan kamu aplikasikan sendiri ke area hidupmu itu loh. Kalau memang kamu lihat itu harus kamu ambil, ya sudah ambil. Tapi kalau kamu lihat itu lama-lama merugikan bagi kamu, silahkan kamu atasi sendiri. Karena itu ritmemu sendiri, karena saya paham. Pisces membawa 12 karakter dari 12 zodiak. Dari 11 zodiak sebelum dari 11 zodiak sebelum dia. 12 plus karakter kamu sendiri, berat, men. Jadi kamu sendiri kalau udah melonya punya kamu sendiri, kamu masih bawa 2 melo dari karakter cawan sebelumnya. Berat. Plus masih bawa emosional dari 3 karakter zodiak api sebelumnya. Harus masih pakai berlogika dari 6 karakter logika zodiak sebelumnya. Gemini, Libra, Aquarius plus Taurus, Virgo sama Capricorn. Jadi bagaimana kamu sendiri menyeimbangkan satu karaktermu sendiri dengan 12 karakter dengan 11 karakter sebelumnya. Karena memang itulah sifat alami kamu, your natural thing. Makanya saya nggak bisa bilang ini jelek atau enggak. Silahkan kamu aplikasikan ke area hidupmu sendiri. Kalau kamu anggap itu menghambat kamu, lo ya berubah. Saya mau ngomong sampai berbusa mau dia kayak apapun gitu ya, lu sendiri nggak bisa ngerubah, lu sendiri masih stubborn gitu ya, masih keras kepala gitu ya. Gua kan Pisces, gua ya udah, lu bawa sendiri sifat alami kayak gitu. Lu nyantai dengan kayak gitu, ya udah hasilnya nyantai, jangan salahin orang lain. Juga bukan salah gua baca begini apa adanya. Memang ini kartunya fokus, tapi lu sendiri kadang ya masih cenderung nunggu, masih cenderung menunda, masih cenderung nanti, masih cenderung oke gue bisa, tapi nyampe di taraf itu aja. Oke dan bisa besok lanjut, tapi eksekusi nih kurang 50% kadang gitu loh. Masih mentok di 50%, 50%-nya itu masih oke gue bisa, tapi paham nggak di perkataan oke gue bisa itu nyampe tarafnya hanya 50%, udah mandek itu aja. Jadi silakanlah lu timbang-timbang sendiri gitu loh. Banyak kan bacaannya gitu loh. Ada hal yang nggak kamu inginkan terjadi gitu ya, berhubungan sama si Aries. Where is my Mi Band, guys? Sorry, gua baru sadar nggak pakai jam. Karena kalau memang kalian itu outcome, hasilnya gitu ya, kelihatan dari kaget gitu ya, dan tolong, gue paling gampang nampar orang karena gue itu suka nampar diri gue sendiri gitu. Kalau memang nggak baik gitu, kenapa harus gue katakan baik? Kenapa harus gue katakan mampu kalau sebenarnya memang nggak mampu gitu ya?
apalagi ke diri gue sendiri. Gue memang jelek sifatnya yang kayak gini ABCD, gue udah ngelanggar omongan gue sendiri dan apa berbuat salah bla 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 lah, apapun yang negatif gitu ya. Nah, gue harus sadar, iya emang udah seperti itu, mau gimana gitu, outcome-nya seperti ini, emang harus bagaimana gitu ya. Tapi kalau gue ketemu sama orang yang nggak bisa nampar dirinya sendiri, gue malas udah ketemu seperti itu. Gue paling hobi nampar kayak gitu. Nah, dengan kamu adanya kayak gini, mau nggak mau, bisa nggak bisa, memang harus lu terima. Dan lu mau berubahnya gimana ketika nggak ada orang di samping lu, ketika lu ditinggal sama orang yang lu kasihi gitu ya, lu dihianati, lu tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau apapun, lu bisa berangkat bagaimana dari ini? Kan udah kelihatan nih semuanya nggak ada, kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan kekasih, orang yang disayangi, bahkan teman yang tadinya sahabat ada di sana nggak ada di sana gitu ya, penghasilan tadinya ada, whatever lah, apapun gitu ya. Nah, lu bisa nggak berangkat dari sana? Udah berganti tahun, lu mau bagaimana? Apakah mau terus seperti itu dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, meratapi bolak-balik? Nggak akan berubah. Lu lu mau meratapi sebagaimana se sekeras apapun gitu ya, lu mau muntah darah berapa kali pun, lu mau mati berapa kali pun, lu nggak ada action untuk berubah. Lu nggak ada, saya nggak ngomong keinginan, gue nggak ngomong keinginan, percuma. Lu nggak ada perubahan, lu nggak ada action yang benar-benar fatal di sana, benar-benar 100%, benar-benar lu mengaplikasikan sendiri di sana, nggak bisa, percuma. Sama kayak gua, satu hari lagi gitu ya, oke lah gua tunda tuh, ya udah, outcome gua, hasil gua nunda satu hari lagi, terus gua mau marah gitu ya nggak bisa dong. Gua harusnya yang nampak diri sendiri, kan gua sendiri gitu loh yang bikin itu lebih lama satu hari. So ya udah, gitu aja. Tiga cawan, Pisces, Cancer sama Scorpio, lu diminta untuk memang berubah gitu loh. Lu keluar keluar gitu ya. Kalau memang orang itu nggak baik buat lu, terus kenapa lu tetap di sana? Pasangan lu nggak bisa menghargai lu, kenapa lu tetap di sana gitu loh ya. Udahlah, ngopi dengan orang yang baru, ketemu dengan orang yang baru, ngobrol dengan orang yang baru gitu loh. Kalau perlu, oh iya, ternyata metode yang ini udah nggak relevan lagi gitu ya, udah nggak masuk akal lagi, ya udah dirubah gitu loh. Lu perlu ketemu dengan ide-ide yang baru, orang-orang yang baru, bahkan dengan pekerjaan yang baru, dengan apapun yang baru gitu loh. Tapi gue nggak ngomong oke langsung drastis berubah tanpa ada perencanaan, tanpa ada hal yang matang yang pasti yang lu memang persiapkan. Ya nggak begitu juga konsepnya, men. Lu juga harus waras gitu loh. Lu menuntut perubahan, lu membuat perubahan, tapi lu juga harus waras gitu ya. Oke, ada 4 koin di sini, Virgo, Taurus sama Capricorn. Lu bertahan, lu keras kepala, lu berpegang pada sesuatu, lu menginginkan sesuatu, semuanya harus memang benar-benar matang, relevan, difilter dan lain sebagainya yang memang positif-positif gitu. Kalau memang lu bertahannya, kalau memang lu nggak memperhatikan omongan orang, kalau memang lu berpendapat A, B, C, D dan semuanya itu, ini yang benar kok, ini yang bisa gua usahain dan lain sebagainya gitu ya. Pastikan ya memang itu benar. Kalau memang nggak benar, ya jangan. Sudah saatnya gitu loh, kalau memang hal itu menuntut perubahan lu, terus kenapa lu nggak bisa berubah? Kenapa lu nggak mau berubah? Apa yang buat lu tuh nggak bisa berubah? Apa yang buat lu tuh nggak bisa move on? Apa yang buat lu nggak bisa melangkah? Apa yang buat lu nggak bisa eksekusi? Itu harus mulai lu pertanyakan ke diri sendiri gitu loh. Tingkat kematangan lu, tingkat kedewasaan lu, tingkat lu itu mau bener itu mau sampai berapa gitu ya, mau sampai 100% itu berapa banyak gitu loh. Jadi jangan hanya ngomong tapi action nggak ada gitu. Lebih baik lu nggak usah ngomong tapi action lu menandakan demikian. Konsistensi lu menandakan demikian. Konsekuensi itu benar-benar paham, oh ya ini hasilnya akan seperti ini, gue akan mendulnya yang seperti ini gitu loh. Jadi tingkat kedewasaan lu itu juga bisa ditempa dari hal seperti itu. Nah, apakah lu bisa mempertanggungjawabkan setiap aksi yang lu buat, setiap keputusan yang lu ambil? Gampangnya seperti itu loh. 7 tongkat, Leo, Sagittarius sama Aries, semuanya mengharapkan kerja keras ya. Dan lu harus paham mana yang orang memanfaatkan lu, mana yang sebenarnya itu memang ada buat lu, mana yang benar-benar buat lu 100% buat lu, nggak hanya 90%. Ketika iya, ketika enggak enggak ada gitu ya. Maksudnya ketika lu dalam hal yang negatif, ketika lu itu butuh mereka, itu mereka nggak ada gitu ya. Jadi dipahami sendiri lah ya. Sudah mulai harus memfilter, nggak semuanya tuh pakai perasaan.
perasaan. Oh karena dia teman gue harus nurut sama dia, anggap kayak gitu dong. Kalau memang udah nggak relevan lagi, kalau udah memang nggak bagus lagi, kenapa dipakai gitu loh? Ya udah lepaskan aja, udah biarin aja, nggak usah terlalu memaksakan suatu. Kalau memang itu sudah nggak berhasil lagi, kalau gue ya, kalau udah nggak berhasil lagi ya udah gitu loh. Walaupun itu akhirnya gue melawan diri gue sendiri gitu. Misal gue, aduh, parah deh, apa namanya, gue kecolongan 1 hari, gue kecolongan 1 jam, gue kecolongan 1 start gitu ya. Udah gue evaluasi sendiri gitu. Ya udah gue yang salah gitu ya, mau apa lagi. Nah besok gimana gue berubah gitu loh. Tapi gue lihat itu kesalahan siapa gitu loh, dan bagaimana gue berubah dari hal itu aja. Simpelin aja lah hidup ya. The Lovers ada yang berkaitan dengan Gemini gitu ya. Kalau lu udah dijadikan pilihan, dan kalau lu baru ketemu dengan seseorang, kalau lu bukan prioritas gitu ya, kembalikan lagi semuanya, kembalikan lagi ke diri lu. Pun walaupun lu ketemu dengan seseorang yang baru, cinta yang baru, pekerjaan yang baru gitu ya, semuanya dipertimbangkan secara matang. Bukan karena lu dibikin seneng di awal, akhirnya lu menderita ke belakang. Akhirnya lu lihat minusnya, akhirnya lu lihat negatifnya di belakang, lu menyesal. Nah, lu harus kasihan ke diri lu sendiri gitu. Kalau bola-balik lu terjun di realita dan hal dan kebenaran yang sebenarnya menyakitkan buat lu, dan sebenarnya lu nggak mau, tapi ya gimana lagi, lu harus mau ya. Jadi semuanya silahkan kalian pertimbangkan sendiri. Aduh ya, jadi nggak perlu dibawa yang terlalu melo, dan kalian harus sadar sifat natural kalian sendiri, sifat alami kalian sendiri bagaimana. Akui itu, redam itu, minimalisir hal itu, membuat agar bisa membuat diri kalian tuh lebih baik ke depan ya. Bagaimana kelemahan kalian bisa kalian ubah, bisa kalian minimalisir agar menjadi hal yang lebih baik ke depan. Itu aja, oke? Thank you Pisces.